Kisah ini dimulai di sebuah desa kecil bernama Kadilango, yang terletak di pinggiran Demak. Joko, seorang pria muda berusia 28 tahun, bekerja sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana dengan orang tuanya yang sudah tua. Kehidupannya sangat sederhana, tetapi Joko selalu merasa ada yang kurang. Ia bekerja keras setiap hari, menjemput penumpang, dan berkeliling di sekitar Kadilango, namun penghasilannya tidak pernah cukup untuk mewujudkan impian-impiannya. Joko sangat memimpikannya sebuah kehidupan yang lebih baik. Ia ingin memiliki rumah sendiri, kendaraan yang lebih baik, dan hidup yang lebih stabil. Namun, meskipun telah bekerja keras, ia sering merasa kehabisan energi dan semangat. Hidupnya stagnan, dan ia mulai meragukan apakah impian-impian itu akan pernah tercapai. Pada malam hari, setelah seharian bekerja, Joko sering termenung di rumah, memikirkan masa depannya. Apakah hidupku akan selalu seperti ini? Pikirnya, ia merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak ada habisnya. Ia ingin mengubah nasibnya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Pada saat itulah, Joko mendengar tentang legenda Sunan Kalijaga dari orang tuanya. Mereka bercerita tentang bagaimana Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo, memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa dan mampu membawa keberkahan kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan niat yang tulus. Joko mulai merasa tertarik dengan cerita tersebut dan mulai bertanya-tanya apakah ada cara untuk meminta petunjuk agar hidupnya bisa berubah. Suatu sore, setelah hujan reda, Joko duduk di warung kopi dekat Masjid Kadilango. Ia sedang menunggu penumpang, namun suasana desa yang sepi membuatnya merasa semakin terpuruk. Ia berpikir tentang bagaimana nasibnya yang tak kunjung berubah. Tiba-tiba, seorang lelaki tua datang mendekat. Pakaiannya sederhana, namun terlihat rapi dan penuh ketenangan. Tanpa berkata banyak, lelaki itu duduk di samping Joko. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri lelaki ini, sesuatu yang memancarkan aura yang kuat dan penuh kebijaksanaan. "Joko, kamu ingin mengubah hidupmu?" tanya lelaki itu dengan suara dalam yang menenangkan. Joko terkejut mendengar nama dirinya disebut. Ia merasa ada sesuatu yang tak biasa dengan pertemuan ini. "Siapa Anda?" tanya Joko, masih bingung. Lelaki itu tersenyum. "Aku Sunan Kalijaga," jawabnya dengan tenang. Joko terperangah. Nama Sunan Kalijaga adalah nama yang sangat dihormati di Kadilango, dan dia tahu betul bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang wali yang telah lama wafat. Tapi, bukankah Sunan Kalijaga sudah lama meninggal? Tanya Joko dengan ragu. Sunan Kalijaga tersenyum bijak. "Tubuhku memang telah meninggalkan dunia ini, tetapi rohnya masih ada, Joko. Aku datang untuk memberi petunjuk kepadamu." Sunan Kalijaga kemudian memberikan sebuah batu kecil kepada Joko. Batu itu tampak biasa, tetapi ketika Joko memegangnya, ia merasakan kehangatan yang aneh. "Ini adalah batu yang diberkahi. Jagalah batu ini dan amalkan apa yang aku ajarkan. Dengan ketekunan dan doa, kamu akan mendapatkan keberkahan dalam hidupmu," kata Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga melanjutkan, "Setiap usaha yang dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan akan membuahkan hasil. Jangan pernah berhenti berusaha, dan jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah kamu capai. Ingatlah untuk selalu berbagi dengan sesama." Setelah memberikan pesan itu, Sunan Kalijaga berdiri, lalu menghilang begitu saja. Seolah-olah ia hanyut terbawa angin yang datang begitu tiba-tiba dan pergi begitu saja. Meskipun terkejut dengan pertemuan yang tidak biasa itu, Joko merasa bahwa ia harus menjalani pesan-pesan yang diberikan oleh Sunan Kalijaga. Ia mulai memegang batu pemberian Sunan Kalijaga setiap malam sebelum tidur dan berdoa dengan sepenuh hati. Ia bertekad untuk berusaha lebih keras, bekerja dengan penuh ketekunan, dan tidak pernah menyerah. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Joko merasa ada perubahan dalam hidupnya. Penumpangnya semakin banyak, dan pendapatannya pun meningkat.
Namun, yang lebih mengejutkan adalah ia mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usaha. Seorang pengusaha besar yang baru saja membuka usaha di daerah Kadilangu membutuhkan tukang ojek untuk mengantarkan barang dagangan. Joko merasa diberkahi, karena kesempatan ini datang begitu tiba-tiba. Dengan sedikit modal yang dimiliki, Joko mulai membuka warung makan kecil di dekat Masjid Kadilangu. Ia menjual makanan ringan dan minuman kepada para jamaah masjid dan peziarah yang datang berkunjung. Tak disangka, usaha kecilnya ini berkembang pesat. Banyak orang datang ke warungnya, dan pendapatan Joko meningkat pesat. Ia bahkan bisa membeli motor yang lebih baik dan memperbaiki kondisi rumahnya. Namun, keberhasilan itu tidak datang tanpa tantangan. Beberapa teman sesama tukang ojek merasa cemburu dengan keberhasilan Joko. Mereka mulai menyebarkan rumor bahwa Joko telah menggunakan cara-cara gaib untuk mendapatkan kesuksesan. Joko pasti menggunakan ilmu hitam, bisik mereka di belakang. Joko merasa sakit hati, tetapi ia tidak membiarkan tuduhan-tuduhan itu mengganggunya. Ia tahu bahwa keberhasilannya datang dari ketekunan, doa, dan usaha yang tulus. Ia memutuskan untuk tidak terpengaruh dan terus berusaha lebih baik. Setelah beberapa tahun, usaha Joko berkembang pesat. Ia kini memiliki beberapa usaha, mulai dari warung makan, rental motor, hingga usaha kecil lainnya. Tidak hanya itu, ia juga mulai memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar Kadilangu. Joko selalu mengingat pesan Sunan Kalijaga, untuk selalu berbagi dan tidak merasa sombong. Ia merasa bahwa semua yang ia miliki adalah berkat dari ketekunan dan doa. Setiap malam, ia berdoa dengan khusyuk, mengucapkan terima kasih atas semua keberkahan yang diterimanya. Pada suatu malam yang sunyi, Joko duduk di depan rumahnya, merenung tentang perjalanan hidupnya. Tiba-tiba, lelaki tua yang dikenalnya muncul lagi di hadapannya. "Joko, kamu telah menjalani jalan yang benar. Keberkahan ini datang karena hatimu yang tulus," kata Sunan Kalijaga. Joko terharu dan menyembah dengan penuh hormat. "Terima kasih Guru. Tanpa bimbingan dan petunjukmu, saya tidak akan bisa seperti ini." Kehidupan Joko terus berjalan dengan lancar, namun begitu sukses mulai menghampirinya, tidak semua orang senang dengan kemajuan yang diraihnya. Beberapa teman lama, terutama sesama tukang ojek, merasa terancam dengan keberhasilan Joko. Mereka yang dulu seharusnya menjadi sahabatnya, kini mulai menjauh dan memperburuk keadaan dengan menyebarkan desas-desus buruk tentang dirinya. Apa yang Joko lakukan itu tidak alami. "Dia pasti menggunakan jalan yang tidak benar," bisik salah satu temannya, Arman, yang dulu selalu bersamanya bekerja. Rumor-rumor ini mulai mengganggu Joko, meskipun ia tahu bahwa ia telah menjalani jalan yang benar. Ia sadar bahwa kesuksesannya bukan hasil dari sihir atau ilmu hitam, melainkan karena ketekunannya dan keberkahan dari Tuhan. Tetapi keraguan itu mulai mengusik hati Joko. Di tengah keraguan itu, Joko bertemu dengan seorang ulama di pasar yang juga mendengar gosip tentang dirinya. "Joko, jika kamu benar-benar mengikuti jalan yang lurus, tak perlu takut pada tuduhan yang datang. Yang penting, hati kamu tetap bersih," kata ulama tersebut. Namun, pada saat yang sama, Joko mulai merasa ketegangan yang semakin besar di sekitarnya. Ia khawatir bahwa jika gosip ini terus berlanjut, tidak hanya reputasinya yang rusak, tetapi juga usahanya. Beberapa bulan kemudian, Joko mulai merasa semakin tertekan. Usahanya berjalan baik, tetapi persaingan semakin ketat, dan gosip tentang dirinya semakin memuncak. Beberapa pelanggan mulai ragu untuk menggunakan jasanya, dan beberapa rekan bisnis mulai menjauh. Joko merasa hampir kehilangan segalanya, tetapi pada malam hari yang gelap, ia kembali merenung, memegang batu pemberian Sunan Kalijaga. Malam itu, ia merasa ada yang berbeda. Ia merasakan kedamaian yang lebih dalam saat berdoa dan meyakini bahwa apa yang telah ia capai tidak akan terhenti begitu saja. "Aku tidak akan berhenti begitu saja," pikir Joko, merasa keyakinannya kembali pulih. "Aku akan terus berusaha dengan cara yang benar." Setelah itu,
Joko bertekad untuk tidak membiarkan keraguan orang lain mengganggu perjalanan hidupnya. Ia mulai lebih sering berbicara dengan para pelanggan dan memberi mereka keyakinan tentang usahanya yang jujur dan tulus. Ia juga mulai berbagi lebih banyak dengan masyarakat sekitar, membantu orang yang membutuhkan, dan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang kesulitan. Beberapa minggu kemudian, saat sedang dalam perjalanan dengan ojek, Joko terhenti di sebuah tempat yang tak biasa. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang kuat. Tanpa diduga, Sunan Kalijaga muncul di hadapannya, kali ini dalam wujud yang lebih nyata. Wajah Sunan Kalijaga penuh kebijaksanaan, tetapi ada kehangatan yang luar biasa. "Joko, aku datang untuk mengingatkanmu," kata Sunan Kalijaga dengan suara penuh kelembutan. "Keberkahan bukan hanya tentang harta, tetapi tentang bagaimana kamu bisa membawa kebaikan pada sesama. Jangan pernah berhenti memberi, jangan takut pada gosip dan kebencian orang. Sebab keberkahan yang sejati datang dari hatimu yang ikhlas." Dengan kata-kata itu, Sunan Kalijaga menyentuh batu pemberian yang ada di tangan Joko. Batu itu tiba-tiba terasa lebih hangat, dan dalam sekejap, Joko merasa dipenuhi dengan kekuatan baru. Ia merasa lebih tenang dan yakin dengan apa yang dilakukannya. Dengan semangat dan ketekunan yang baru, Joko mulai memperbarui usahanya. Ia mengubah strategi bisnisnya dan menambahkan nilai lebih bagi pelanggan. Dia juga mulai lebih aktif dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar, memberikan lebih banyak sumbangan dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Usahanya pun semakin berkembang pesat. Tidak hanya warung makan yang semakin ramai, tetapi ia juga membuka lapangan kerja bagi lebih banyak orang, memberdayakan mereka yang selama ini terpinggirkan. Semakin lama, desas-desus buruk tentang dirinya mulai hilang dengan sendirinya. Masyarakat mulai melihat Joko sebagai contoh keberhasilan yang datang bukan hanya karena kerja keras, tetapi juga karena niat yang tulus dan kebaikan hati. Joko tidak hanya fokus pada keberhasilannya sendiri, ia mulai membuka program-program pelatihan bagi orang-orang muda di desa untuk belajar berdagang atau memulai usaha mereka sendiri. Joko merasa bahwa keberkahan yang ia terima harus dibagikan kepada orang lain, agar mereka juga merasakan manfaat yang sama. Pada suatu malam yang penuh bintang, Joko kembali mendatangi Masjid Kadilango, tempat ia pertama kali bertemu dengan Sunan Kalijaga. Ia berdiri di depan masjid, memandang langit yang cerah, dan berdoa dengan penuh rasa syukur. "Tuhan, terima kasih atas semua yang telah Kau beri. Terima kasih untuk Sunan Kalijaga yang telah menunjukkan jalan. Aku hanya ingin terus memberi, berbagi, dan membantu orang-orang di sekitarku," ucapnya dengan tulus. Sekarang, kehidupan Joko telah berubah sepenuhnya. Ia tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya hati. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana, rendah hati, dan peduli terhadap masyarakat. Usahanya terus berkembang, dan ia menjadi pilar bagi banyak orang di Kadilango. Joko telah menjadi contoh hidup yang menginspirasi banyak orang tentang bagaimana keberkahan datang dari hati yang ikhlas, kerja keras, dan ketekunan. Kisah Joko adalah kisah tentang bagaimana ketekunan, iman, dan keberkahan dapat mengubah kehidupan seseorang. Meskipun menghadapi banyak tantangan, ia tidak pernah menyerah. Ia terus berjalan, berdoa, dan berbagi dengan orang lain, mengikuti ajaran Sunan Kalijaga yang telah mengubah hidupnya. Joko kini tidak hanya kaya dengan materi, tetapi juga kaya dengan rasa syukur, cinta, dan keberkahan. Ia menjadi bukti bahwa keberhasilan sejati adalah ketika kita bisa memberikan dampak positif bagi orang lain dan menjaga hati kita tetap bersih dan ikhlas.